Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kali ini di hari Kamis 26 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende nomor 789, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini seperti yang menjadi ayat harian di HKBP adalah yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Rasa khawatir adalah salah satu penggerak manusia untuk berbuat dalam hidupnya. Murid sekolah yang khawatir tidak lulus atau tidak naik kelas akan belajar sungguh-sungguh dalam masa persiapannya. Pemilik rumah yang khawatir rumahnya dimasuki maling akan mengunci pintunya dan juga pagarnya dan bahkan memasang CCTV di dalam dan di sekitar rumah mereka. Pengendara yang khawatir mengalami kecelakaan akan mengendarai kendaraannya dengan hati-hati. Dengan demikian, rasa khawatir memiliki dampak yang positif bagi hidup manusia. Namun perasaan khawatir juga punya dampak yang negatif, yaitu jika perasaan itu sangat berlebihan dan menguasai hidup seseorang. Dalam konteks Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus sedang menyoroti kehidupan manusia yang dikuasai oleh hal kekhawatiran, yaitu kekhawatiran tentang apa yang akan dimakan, dipakai, dan diminum. Pada banyak orang di dunia, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah, perasaan khawatir itu begitu berkuasa sehingga hidup mereka digerakkan untuk mencari semua itu, yaitu apa yang akan mereka makan, mereka minum, dan mereka pakai. Semua itulah yang menjadi prioritas hidup mereka. Makanan, minuman, dan pakaian menjadi hal yang utama untuk dicari. Hidup mereka adalah untuk mencari makanan, minuman, dan pakaian, dan bukan sebaliknya. Melalui firman-Nya di ayat 33, Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan pendengarnya, prioritas hidup mereka yang mempercayai Allah adalah mencari kerajaan-Nya dan juga kebenarannya. Sebab semua itu, yaitu makanan, minuman, dan pakaian, akan ditambahkan kepada mereka. Artinya, fokus hidup manusia yang mempercayai pemeliharaan Allah adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Allah akan memelihara hidup mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, perikop Matius 6 ayat 25-34 secara umum membedakan perilaku orang yang mengenal Allah dan yang tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mengenal Allah akan memusatkan hidupnya pada mencari hal-hal di dunia, khususnya apa yang mereka akan makan, minum, dan pakai. Hal itu didorong oleh rasa khawatir yang menguasai hati dan pikiran mereka. Namun tidak demikian bagi kita, orang-orang yang mengenal dan mempercayai Allah. Kita hidup dengan percaya bahwa Allah yang maha baik
akan memelihara hidup kita. Ia akan mencukupkan kita dengan semua yang kita butuhkan. Oleh karena itu, rasa khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai dan minum, dan juga apa yang kita butuhkan dalam hidup ini tidak menjadi hal yang berkuasa dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, yang menjadi prioritas atau fokus hidup kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika kita mencari kerajaan Allah, berarti kita menjadikan Allah sebagai Raja yang benar-benar memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga segala keputusan yang kita ambil tidak lagi berpusat pada ego kita, atau pada harta, pengakuan orang, atau pencarian kenyamanan dunia. Segala keputusan jadi terpusat pada apa yang dikehendaki Allah, nilai-nilai yang Allah ajarkan, dan tujuan hidup yang Allah tetapkan bagi kita. Dengan demikian, orientasi hidup kita tidak pada hal-hal yang sesaat akan hilang atau sementara saja keberadaannya. Orientasi hidup kita adalah pada apa yang menyenangkan Allah, serta hidup dalam kehendak-Nya. Sebagai contoh, kita bekerja bukan untuk mencari uang semata, namun untuk menyatakan kehendak Allah di mana kita bekerja. Atau contoh lain, kita melayani di gereja bukan untuk mencari nama atau status diri, tetapi untuk benar-benar melayani Allah dalam kesetiaan dan kebenarannya. Demikian firman Allah. Berarti apa yang kita lakukan didorong secara sadar untuk tetap berada dalam koridor kebenaran Allah. Kita berbuat segala sesuatu didasarkan pada penilaian hati dan akal budi kita tentang apa yang benar di mata Allah. Dengan demikian, hati nurani kita sebagai orang percaya yang telah terbebas dari rasa khawatir tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, selalu bersuara dan menuntun ke jalan dan tindakan yang benar. Benar menurut ukuran kerajaan Allah. Akhirnya, firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita. Janganlah rasa khawatir tentang apapun juga yang kita butuhkan berkuasa atas kehidupan kita. Semua itu telah Allah sediakan. Karenanya marilah kita lebih mendahulukan hal ini, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan atau disediakan terus-menerus bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menetapkan pemeliharaanmu bagi hidup kami. Biarlah kami betul-betul mempercayainya, sehingga kami terbebas dari rasa khawatir, dan kami boleh hidup dalam fokus untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami dalam pencarian itu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.